mendapatkan penghargaan penghasilan Saya tarik pada hari Selasa ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, pendiri dari Gerakan OKOC yang senantiasa menginspirasi kita semua. Lalu hadir juga di tengah-tengah kita, ini guru saya, maha guru saya, Bapak Subiakto Priyo Sudarsono, yang saya hormati. Beliau adalah praktisi brand dengan 50 tahun pengalaman, dan juga adalah anggota dari Dewan Kurasi OKOC. Terima kasih Pak Abi sudah berkenan membagikan ilmu hari ini dan sudah beberapa kali juga bersama kami berbagi ilmunya. Dan teman-teman, luar biasa akan ada ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dari beliau yang akan dibagikan untuk kita semua. Serta seluruh pelaku UMKM, para pimpinan anggota komunitas penggerak OKOC yang hadir dan bersama para membernya, para sahabat-sahabat semua dimanapun mungkin berada saat ini, tapi bisa bersatu dalam satu ruang Zoom ini dan bergabung dalam webinar kita Sandi Connect yang ke-10. Ya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul serta dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menimba ilmu bersama pada siang hari ini. Saya tes suara dulu deh, tes suara teman-teman pakai buka mic-nya, boleh saya kasih pantun. Nanti pantun yang lebih menarik dari Pak Sandi nanti. Saya tes pantun saya dulu. Suaranya ya, cakep. Jalan-jalan ke kota Tebet, cakep. Cakep, sehingga sebentar membeli jamu. cakep, Cakep. Dan yang kuat berawal dari niat, Cakep. reputasi terjaga, rezeki pun menyertaimu. Amin. Amin. Doa nih. Ya Bapak Ibu semua sahabat OKOC yang berbahagia, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat relevan dengan perjalanan usaha kita, yaitu personal branding. Ini banyak dari kita para pelaku UMKM seringkali berpikir bahwa membangun usaha itu cukup dengan produk yang baik dan harga yang bersaing. Namun sesungguhnya di era digital yang serba cepat ini, kepercayaan dan trust jadi mata uang yang paling berharga. Makanya nanti dari Pak Sandiaga Uno, dari Pak Subiakto akan memberikan bagaimana kita menjaga kepercayaan atau trust ini, sehingga sebagaimana kita ketahui, tidaklah trust itu tidak lahir cuma sekedar logo atau kemasan semata, tapi melainkan dari citra diri sang pemiliknya. Jadi sangat penting membangun reputasi pemilik usahanya itu sendiri, ya. Dan juga insya Allah nanti Pak Bi dalam ilmunya akan bagaimana membangun personal branding yang paling paling bisa kita mulai dari sekarang, ya, walaupun dari yang sederhana, dari yang kecil, tapi kita bisa mulai membangun personal branding itu. Dan mulai dari mana nanti kita akan dengar dari Pak Subiakto. Kita doakan Pak Bi sehat selalu sehingga bisa terus bersama kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu beliau yang luar biasa. Dan jadi kita akan bicara tentang personal branding, bagaimana kita menghadirkan diri kita yang otentik, yang paling jujur, yang paling konsisten terhadap layanan kepada konsumen dan juga mitra usaha kita. Nah, OKOC juga sebagai gerakan kewirausahaan nasional, serta sejak awal itu berdiri terus berkomitmen untuk mendampingi para anggotanya, para pengurus penggerak komunitasnya, bukan hanya dari sisi teknis usaha, tapi juga dari sisi pengembangan diri, kapasitas diri dari para pengusahanya. Jadi tepat pada hari ini kita meyakini bahwa UMKM naik kelas bukan hanya soal omset yang bertambah, tapi juga melainkan soal kepercayaan diri, reputasi, dan daya saing yang terus tumbuh dari sang pemilik usaha. Jadi melalui webinar Sandi Connect yang ke-10 ini, kami menghadirkan sosok yang paling tepat untuk membahas tema ini, ya, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno dan juga Bapak
Subiakto Priyo Sudarsono yang saya biasa panggil Pak Bi, yang dengan pengalamannya lebih dari 5 dekade ini di dunia branding. Ini adalah maha guru kita semua. Banyak para praktisi komunikasi dan pemasaran di Indonesia juga semuanya berguru kepada Pak Bi. Ya, semoga ilmu yang beliau bagikan siang ini dapat menjadi bekal yang sangat berharga buat kita semua untuk membangun personal branding yang tadi yang saya sampaikan, yaitu otentik, relevan juga, dan juga tentu sangat berdampak nyata bagi pertumbuhan usaha kita. Jadi itu saja sambutan dari saya. Pak Bi, sekali lagi terima kasih banyak Pak Bi berkenan mau berbagi ilmunya pada saya dan teman-teman OKOC secara umum. Saya tutup dengan pantun lagi nih, cakepnya ya teman-teman ya. Pergi ke pasar membeli terasi. Cakep. Jangan lupa singgah ke Menteng. Cakep. Bangun personal brand dengan hati yang tulus dan berisi. Cakep. Insya Allah bisnis maju, berkah pun berlimpah datang. Amin. Terima kasih sekali lagi. Silakan teman-teman menyimak webinar kita hari ini. Bangun reputasi, daya tarik bisnismu secara resmi nanti juga akan dibuka oleh Bapak Sandiaga Uno. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat, semoga kita semua semakin berdaya, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iim atas sambutannya siang hari ini. Luar biasa sekali, benar kata Pak Iim. Nanti kita akan belajar bareng sama Pak Bi, teman-teman. Sebelum itu, aku mau coba tanya sekali lagi, adakah yang belum mengisi pretestnya? Sudah semua? Ya, Kak Arif? Oh, nggak jadi. Kirain mau nanya tadi. Sudah. Oke. Nah, teman-teman, karena hari ini temanya itu personal branding, boleh di-share Instagramnya teman-teman semua di sini, karena kan banyak teman-teman yang lainnya juga ya, satu Indonesia gabung di Zoom siang hari ini. Boleh di-share di kolom komentar Instagram atau username boleh, link Instagramnya juga boleh, biar nanti saling mampir, mungkin di-follow sama teman-temannya, sekalian promosi mungkin ya teman-teman. Oke, di sini sudah bergabung bersama kita Bapak Sandi. Selamat siang, Bapak. Siang Zara, apa kabar Zara? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah dari Semarang. Wih, ada Coach Fing kan, ada Ketum Iim, ada Pak Ayat. Thank you. Salam dari Semarang. Aku hari ini ada tugas di Semarang. Ada Pak Bi, Luar biasa Pak Bi, tokoh senior kita. Terima kasih hari ini udah bergabung bersama dengan Sandi Connect di OKOC. Apa kabar Pak Ustadz Farid? Gimana kabarnya Mbak Kety, Mas Barjuki, Mas Christian, Mas Arafat yang selalu hadir. Sekarang saya udah nggak di New York nih, ada di Semarang. Jadi silakan kita mungkin bisa memulai. Pak Binya sudah hadir. Saya kembalikan ke Zahra. Oke, baik. Karena Bapak Sandi sudah hadir, boleh dipersilakan Bapak untuk keynote speech-nya. Ya, silakan, Terima Pak. kasih. Terima kasih Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Bi, dan Pak Bi ini saya ingin kasih tahu, saya ingin memberi informasi kepada seluruh halayak yang ada di sini adalah tokoh yang boleh dibilang menjadi tokoh sentral dalam brand formation di Republik Indonesia.
Beliau bukan hanya praktisi branding Indonesia, tapi adalah kreator dari banyak sekali brand-brand yang kuat yang kita kenal. Kalau yang paling nempel di kepala saya, Pak B atau Pak Subiakto Priyosudarsono ini adalah founder dari Indomie Seleraku. Nah, itu adalah salah satu creation dari Pak B dan banyak brand-brand yang lain yang sekarang banyak menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak B sudah bergabung di Sandi Connect ke-10 dan tema hari ini adalah Personal Branding Masterclass untuk membangun reputasi dan daya tarik bisnismu. Banyak brand-brand besar seperti yang tadi saya sampaikan adalah brand yang larger than life, lebih besar dari perkiraan kita sehari-hari. Kalau kita lihat lebih banyak yang mengenal Indomie di luar negeri daripada beberapa aspek tentang Republik kita. Juga kalau kita lihat branding, banyak brand-brand yang sudah sangat melekat di kepala kita seperti yang pernah saya berinvestasi brand Antangin. Kalau kita menyebut Wes, semua sudah bisa meneruskan bablas angine. Juga kalau masih di industri jamu, branding yang terkenal adalah dari Sido Muncul, orang pintar minum, tolak angin. Nah itulah kekuatan branding yang menjadi tradisi ya. Kalau di luar negeri, brand-brand yang terkenal juga seperti Singapore Airlines, juga seperti Amazon memiliki kekuatan branding yang sangat dekat di kepala kita. Google, Apple juga besar karena branding. Oleh karena itu tepat sekali OKOC Indonesia, ketuanya Pak Iem Rusyamsi dan jajarannya memilih topik ini dan mengundang ahlinya. Dan semoga sahabat OKOC, pelaku UMKM, entrepreneur yang hadir dari sini, lebih dari 40 dari seluruh Indonesia, para startup founder, dan peserta Sandi Connect ke-10 ini bisa mampu menangkap materi dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Pak B. Dari pengalaman saya di era AI ekonomi atau digital ekonomi, produk ini bisa dibuat lebih cepat. Elon Musk kemarin dalam wawancara di Economist menyampaikan kekhawatiran dia bukan inflasi, bukan harga-harga yang meningkat, tapi karena teknologi yang semakin cepat, karena robotics dan AI, produk-produk bisa dibuat lebih cepat, lebih murah, sehingga yang dikhawatirkan bukan inflasi tapi deflasi. Karena teknologi semakin mudah diakses, barang-barang semakin mudah diciptakan, tapi yang tidak bisa disolusikan oleh AI adalah kepercayaan atau trust yang akan tetap menjadi pembeda utama. Nah, personal branding ini juga bukan lagi pilihan, tapi ya menjadi keniscayaan. Saya brand dari personal branding Sandiaga Uno ini sangat melekat dengan OKOC. Ini branding yang tidak pernah lepas dari saya walaupun kejadian ini sudah 10 tahun yang lalu. Dan investasi jangka panjang bagi setiap entrepreneur adalah membangun personal branding sendiri. Dari personal branding OKOC, saya punya branding yang dipercaya oleh para pelaku usaha sebagai ahli keuangan, ahli investasi. Dan trust is the new currency. 80% dari konsumen kita menyatakan mereka harus percaya pada sebuah brand sebelum memutuskan bergabung, membeli, atau menjadi pelanggan setia. Jadi yang banyak beli produk-produk Indofood percaya, trust dengan brand Indofood tersebut. Demikian juga kalau misalnya di perbankan, banyak yang memilih BCA karena mereka percaya terhadap brand BCA sebelum mereka memutuskan memulai
berhubungan dan menjadi nasabah dari bank tersebut. Founder is the brand. Jadi di balik BCA dulu ada keluarga Antoni Salim, sekarang ada keluarga Budi Hartono. Keluarga Hartono inilah yang membangun kekuatan di brand BCA. Salim melakukannya di brand Indofood, dan keluarga Irwan Hidayat membangunnya di brand Sido Muncul. Keluarga Tirto Utomo dan sekarang Danon membangunnya di brand Hua. Jeff Bezos membangunnya di brand Amazon. Elon Musk membangunnya di Tesla, dan juga selanjutnya Google membangunnya dari dua karakter, Sergey Brin dan Larry Page, sekarang ada di Sundar Pichai. Microsoft membangun brandnya dari awal dengan Bill Gates, sekarang udah ada Satya Nadella. Jadi dimanapun ada brand yang kuat, pasti foundernya secara sentral dan strategis juga memainkan peran. Jadi bagi teman-teman yang akan memulai usaha atau sudah memiliki usaha, jangan hanya brand itu sebatas logo, tapi harus juga memiliki karakter, memiliki integritas dan kredibilitas diri. Jadilah top of mind. Jangan hanya viral sesaat, tapi top of mind yang kuat. Tentukan satu positioning yang jelas. What do you want to be remembered for? Apa yang menjadi legacy Anda? Dan setelah itu baru membangun kontennya. Karena konten akan membangun awareness dan value atau nilai, akan membangun trust atau kepercayaan. CV terbaru kita adalah rekam jejak digital kita atau digital footprint. Bukan lagi orang melihat resume CV saya, tapi dia akan langsung ke Instagram saya atau ke TikTok saya untuk melihat apa konten-konten, apa digital footprint yang telah saya berikan. Oleh karena itu personal branding harus juga menghasilkan impact terutama dari sisi bisnis. Terima kasih Pak Bi dan apresiasi untuk OKOC Indonesia yang telah hadir hari ini. Mari kita jadikan personal branding sebagai fondasi untuk membangun bisnis yang berkelanjutan, menciptakan peluang usaha dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Karena brandingnya OKOC ini adalah membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja. Branding membangun perhatian, tapi trust menciptakan keberlanjutan. Saya akhiri dengan pantun penutup. Ke pasar baru membeli tenun. Cakep. Pulang membawa senyum mereka. Artinya, cakep. Bangunlah reputasi dengan tekun. Cakep. Bersama Pak Bi dan OKOC bisnis bertumbuh, berkah melimpah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Sandi. Terima kasih banyak untuk keynote speech-nya. Kalau kata Pak Sandi, branding itu membangun perhatian, tapi trust yang akan jadi keberlanjutan. Nanti akan dikupas tuntas teman-teman sama Pak Bi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sandi. Silakan untuk melanjutkan kegiatannya di Semarang. Kalau misalnya masih mau standby di sini juga dipersilakan. Sebelum itu, Saya ingin standby dan mendengar sedikit sekelumit dari yang akan nanti dipaparkan Pak Bi. Tapi izin karena saya berkegiatan di Semarang, saya off camera. Terima kasih. siap Bapak. Izin dulu Bapak untuk foto bersama terlebih dahulu, boleh? Silakan. Nah, kalau Pak Farid ini brandingnya topi nih. Jadi bisa kita lihat nih. Oke, Farid sudah. topinya hari ini hijau. Kalau Pak Im sama-sama saya ini OKOC. Oke, oke. Boleh gini semua teman-teman. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak.
Oke, teman-teman, setelah sesi keynote speech dari Pak Sandi, kita masuk ke sesi inti kita pada hari ini. Akan ada materi yang disampaikan oleh Pak Subiakto, atau biasa kita panggil Pak Bi. Selamat siang, Pak Bi. Selamat siang, Apa kabar, Bapak? yang lumayan sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Bi sudah siap untuk mengisi materi hari ini? Siap, siap. Oke, silakan Pak Bi. Baik, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari OKOC untuk mengingatkan pentingnya personal brand. Seperti dipaparkan oleh Pak Sandi tadi, bahwa zaman sekarang personal brand menjadi semakin penting dibanding dengan produk brand. Nah, saya akan mulai bagi materi. Share. Ya, ini adalah penugasan yang diberikan pada saya hari ini. Saya akan mulai. Ini adalah bukan course, tapi ini cermin diri. Jadi, marilah kita bercermin. Apakah kita yakin saat Anda postingan Anda didengar, dipercaya? Ini kita kadang-kadang menjadi sok pede aja, sok yakin. Nah, karena itu saya juga ragu kok, jangan-jangan saya posting nggak ada yang baca. Gitu. Maka hari ini saya memperkenalkan sesuatu yang penting, yaitu ini bukan tentang belajar, tapi tentang membangun personal brand yang sebenarnya, dibantu AI yang sudah diajari sama Pak B. Jadi sekarang udah nggak zaman lagi bikin personal brand bergantung pada diri sendiri, harus dibantu oleh AI. Melihat diri sendiri apa adanya, berani nggak? Berani jujur? Karena kalau Anda tidak tahu posisi Anda, tidak tahu harus melangkah kemana. Ini patokannya. Personal brand banyak disalahpahami. Ada yang bilang ada yang sekedar kesohor, ada yang sekedar dapat atensi. Dulu beli produk Pocari Sweat misalnya ya, itu orang berikan supaya dibeli produknya. Kalau perlu pakai gimmick hadiah atau gamification. Fakta hari ini, produk semakin mirip. Jadi kalau Anda pesen es latte, kafe latte, ya katanya kayak gini, dimanapun kafenya. Kopi semakin mirip, skincare semakin mirip, materi workshop makin mirip. Jadi orang mulai bertanya siapa di balik produk ini. Jadi di zaman produk tidak ada lagi uh, yang beda, karena semakin mirip, orang mulai bertanya apa sih perbedaannya si A sama si B. Ya contohnya kalau gudeg itu ditampilkan Anda, maka gudeg A dan gudeg B itu mirip. Yang membedakan akhirnya orang bertanya siapa di belakang produk ini.
Misalnya gudeg hijau, gudeg em, gudeg bobrek. Nah, atau ayam Zarti, ayam bobrek, atau misalnya apa bebek Pak Slamet atau bebek Kalio. Akhirnya orang mencari siapa sih yang bertanggung jawab terhadap produk ini. Kopi boleh sama, tapi siapa dulu baristanya menentukan. Nah, kita masuk ke era zaman sekarang. Dulu produk dipercaya dibeli. Sekarang orangnya dipercaya, produknya ikut dibeli. Pintu masuknya yang berubah. Jadi silakan bikin produk brand, tapi jangan dilupakan bahwa orang mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap produk ini. Hari ini banyak orang posting tiap hari, sibuk terlihat aktif, merasa sudah bangun personal brand. Apakah dia sedang membangun personal brand atau sedang sibuk bikin konten? Didengar atau tidak? Dipercaya atau tidak? Nah, ini yang jadi tanda tanya kita semua. Jadi kalau Anda posting, Anda merasa yakin bahwa orang pasti melihat atau mendengarnya. Padahal belum tentu, ya. Apalagi membangun personal brand. Anda punya dua pilihan. Tetap mengisi sendiri dan mengulang kesalahan yang sama, atau mulai dibantu AI dengan cara yang benar. Ini pilihan kita sekarang. Nah, kalau bukan sekarang Anda melihat diri Anda, kapan lagi? Ini kata-kata terkenal dari presiden kita. Di luar sana, orang lain sudah mulai membangun kepercayaan. Contohnya, kalau nama Anda dicari, apa yang muncul? Coba sekarang ketik nama Anda. Apa yang muncul? Yang muncul itu menjelaskan siapa Anda. Ahli dibilang apa? Layak dipercaya atau tidak? Masalah terbesar ini bukan Anda tidak mampu, tapi Anda tidak terbaca. Jadi siapa Anda ketik, terus Anda ini ahli apa? Perlu dipercaya apa enggak? Nah, ini masalahnya. AI dari mana-mana, dari Open AI, ChatGPT sampai Midjourney AI. Ini semua di layar HP kita bahkan. Hari ini semua orang tanya AI. Branding dijawab. 15 langkah manage branding dijawab. Cepat, rapi, kelihatan pintar. Tapi setelah penjawaban muncul satu rasa, yaitu ragu. Ini benar 15 langkahnya Papi atau 15 langkah karangannya ChatGPT, halunya ChatGPT. Ini yang kemudian ragu. Masalahnya bukan di AI-nya, masalahnya di tafsirnya. Artinya brand itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Yang berubah itu tafsirnya. Nah, ilmu sudah ada, tapi eksekusinya salah arah. Di branding, satu tafsir salah, bertahun-tahun melenceng. Penjual dan pembeli tetap punya persepsi masing-masing. Nah, penjual bilang, ini jualan saya enak loh. Pembeli bilang, enak dari mana? Enak siapa bilang? Nah, jadi penjual itu melihatnya angka 6, pembeli melihatnya angka 9. Nah, itulah perlu brand. Hari ini orang yang dipercaya, produknya ikut dibeli. Hari ini personal brand adalah alasan orang untuk datang.
Produk adalah alasan untuk kembali. Orang datang karena percaya Anda. Orang kembali karena produk Anda punya makna. Ya, jadi membuat personal brand saja tidak cukup. Melalui produk Anda harus membuktikan apa yang Anda janjikan, apa yang dipersepsikan orang terhadap Anda. Banyak orang punya produk bagus, punya ilmu, punya pengalaman, tapi tidak terbaca. Ini masalahnya. Tidak jelas siapa dia, ahli bidang apa, layak dipercaya atau tidak. Ini persoalan kita hari ini. Orangnya belum terbaca. Ingat baik-baik, kopi boleh sama, tapi siapa baristanya menentukan. Materi boleh sama, tapi siapa pembicaranya menentukan. Hari ini, produk Anda adalah Anda, personal brand Anda. The product is you in the form of product. Jadi, kalau tadi Pak Sandi bilang seolah-olah Pak Sandi itu brandingnya OKOC, seolah terpisah, sekarang udah nggak lagi. Pak Sandi adalah OKOC, dan OKOC itu adalah Pak Sandi in the form of product. Semua orang butuh personal brand. Hari ini Gen-Z rata-rata faceless. Nggak mau kelihatan wajah. Personal brand bukan soal wajah. Bukan soal terlihat. Bukan soal terkenal. Tapi soal dipercaya. Karena orang tidak membeli produk Anda. Tapi orang membeli keyakinan terhadap Anda. Jadi, wajah tidak menjadi bagian penting dari personal brand. Kecuali Anda pengen kesohor aja. Gitu. Wajah bisa diwakili dengan warna, diwakili dengan kata-kata, diwakili dengan musik, itu bisa memberikan ciri siapa yang bicara. Apakah bisa dipercaya atau tidak? Ya. Talenta bagus sering terlewat dari perhatian. Ini alasannya. Bagaimana orang menilai personal brand Anda? Ketika seseorang mengenal nama Anda, biasanya mereka melakukan satu hal, mencari Anda di internet. Dari situ mereka bikin keputusan sederhana, apakah Anda terlihat kredibel atau tidak. Nah, ini adalah 13 langkah untuk membangun personal brand. Dari self-insight, core competence, pilihan audience, problem relevant, sampai ke reputation. Ini adalah 13 langkah yang strategis. Ada kabar gembira yang lebih mudah. Trust Engine Personal Brand, BBB, dibuat agar langsung bisa praktek. Materi disusun langkah demi langkah, sehingga mudah dipahami ketika langsung praktek. Karena berbasis apps, peserta bisa praktek kapan saja, di mana saja, dengan biaya lebih murah, tanpa mengurangi nilai yang dipelajari. 3 langkah semua ada di sini. Langkah pertama, Anda tinggal mengisi formulir sekali, dan Anda bisa langsung tahu skor personal brand Anda. Langkah kedua, Anda bisa langsung praktek dengan 12 langkah strategis memenuhi personal brand Anda. Langkah ketiga, Anda bisa meningkatkan pengetahuan bagaimana meningkatkan skor personal brand Anda. Silakan klik personalbrandbbb.com. Anda akan masuk ke personalbrandbbb.com, isi data Anda, isi akun IG Anda, biarkan AI membaca Anda, dan lihat sendiri seberapa Anda dipercaya hari ini.
Sekian untuk hari ini, selanjutnya diwakilkan oleh developer saya, yaitu Mas Rifki Yusuf. Silakan, Rif. Oke, terima kasih Pak Abi atas waktunya teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya juga. Salam kenal Pak Iim, salam kenal juga Pak Sandi. Di sini aku timnya Pak Abi yang akan menunjukkan tools AI-nya Pak Abi. Jadi sedikit singkat aja aku, sebentar aku izin share screen dulu teman-teman. Untuk suaraku jelas ya. Oke, nah jadi ini adalah salah satu tools AI yang aku bikin bersama Pak Abi, yang dimana materi-materinya Pak Abi tentang personal branding itu kita bahasa gampangnya kita ajarin AI biar bisa bantu teman-teman bangun personal branding dengan teori-teorinya Pak Abi. Secara gambarannya seperti itu. Nah, langkahnya ke depannya kita mau bantu masyarakat Indonesia bangun personal branding dibantu AI yang kita tahu, dan Pak Sandiaga Uno juga tadi udah singgung perkembangan AI sekarang udah sejauh apa. Bahkan sebagai background singkat aja, 5 tahun lalu aku adalah seorang tukang packing di salah satu industri buruh harian, dan sekarang aku menjadi CPO di beberapa perusahaan di Indonesia, salah satunya Astra, salah satunya juga Pak Abi, ngebantu beberapa perusahaan buat digitalisasi dengan AI. Nah, di sini langkah ke depannya kita mau bantu masyarakat Indonesia bangun personal branding, lalu kita bantu masyarakat Indonesia ke bangun produk branding, lalu nantinya ke corporate branding. Ini salah satu toolsnya, teman-teman bisa lihat tadi di personalbbb.com atau bisa bikin brand.ai. Seperti apa sih isi toolsnya? Isi toolsnya kurang lebih ada tadi 13 langkah yang dijelasin Pak Abi. Contohnya aku kasih lihat gambaran singkatnya ini. Aku masukin namaku, lalu aku masukin juga profesiku. Profesiku saat ini sebagai CTO dan tech developer, bangun personal branding juga di Instagram @rifkyusuf. Kompetensiku juga itu di programming dan AI. Nah, dari background singkatku tadi, aku mau sampaikan ke teman-teman juga bahwa AI itu nggak cuma untuk para developer, karena basicnya aku sebelumnya buruh pabrik. Dengan AI itu jadi untuk semua orang. Bisa bantu teman-teman bangun personal branding, bisa bantu Pak Abi buat menyebarluaskan ke masyarakat Indonesia tentang seberapa penting personal branding, bagaimana teori tentang personal branding. Kita injek lah, kita pinterin lah AI-nya dengan seperti metode-metodenya Pak Abi. Nah, ini contohnya aku masukin Instagramku, AI-ku bisa langsung analisa semua isi konten yang ada di Instagramku. Di sini aku dikasih skor semua postinganku, semua isi komenku, bahkan skrip-skripku, itu semuanya dianalisa sama tools ini, sama AI-nya Pak Bi. Dan epicnya lagi, dari postingan-postinganku semuanya, itu dikasih level, dikasih skor. Apakah kompetensiku dan profesiku ini selaras sama personal brandingku, karena yang tadi dibilang Pak Abi itu harus selaras gitu. Jadi saat ini aku baru bangun personal branding kurang lebih 4 bulan, udah bisa dapetin 40 ribu lah, masih kira 40 ribu followers. Tapi kurang lebih 40 ribu. Tapi di sini dari teorinya Pak Abi, aku tuh udah dikenal tapi belum didengar. Nah, jadi Pak Abi bangun tools ini buat ngebantu kita sadar, oh ternyata saat ini postinganku oke, rame, reelsku udah rame, tapi ada AI yang nge-analisa ke Instagramku, bener-bener base-nya by data, yang ngelihat ke Instagramku, trafficku seperti apa, followersku seperti apa, tapi ternyata aku tuh belum didengar. Nah, di sini dijelasin poin-poinnya, ada vertikal,
ada horizontal, vertikal tuh seperti apa kayak dalam teorinya Pak Abi, vertikal tuh seberapa masif lah kita didengarnya. Lalu kalau horizontal itu seberapa dalam konten-konten yang aku share di Instagram itu bisa tersampaikan. Dilihat berdasarkan isi kontenku, isi komen-komen orang di dalam kontenku, gitu. Karena konten-konten yang aku bawain AI, ternyata ini saat ini aku masih balik lagi ke tadi, masih baru dikenal tapi belum didengar. Nah, lalu yang epicnya juga semua apapun yang dalam Instagramku dari komen-komennya juga itu dikasih tahu sama AI kurangnya di mana, terus apakah sudah selaras. Lalu ada juga teorinya Pak Abi tentang 13 langkah bangun personal branding. Ini menunya 13 langkah personal branding. Dari semua postinganku di Instagram dan nantinya ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Facebook. Itu dibaca semua, dianalisa semua. Lalu dikasih tahu self insightku tadi kalau teman-teman lihat di teorinya Pak Abi tentang self insight 13 langkah. Nah, aku dikasih tahu nih, Rifki sudah lumayan bagus dalam menunjukkan siapa dirinya dan pakai cara bicara yang santai. Dia juga mau bantu orang pakai teknologi. Tapi dia jarang cerita bagian dalam dirinya, kayak kenapa dia sangat percaya pada sesuatu atau pelajaran sulit yang dia alami. Nah, ini aku ditunjukin berdasarkan dari konten-kontenku, bukti-buktinya juga AI-nya bacain, bahkan AI-nya juga ngasih tahu langkah selanjutnya yang harus Rifki lakukan itu apa. Jadi kedepannya dengan tools yang Pak Abi bangun ini, yang Pak Abi udah pinterin ini, bahkan aku tiap tiap hari bisa ngobrol terus sama Pak Abi gimana caranya biar AI-nya ini bisa pinter, bisa sesuai sama Pak Abi. Karena yang kita tahu AI itu seperti anak umur 5 tahun yang kalau kita nggak instruksikan, kalau kita nggak delegasikan sesuatu dengan benar, ada bahasa teknikalnya, teknik prompting yang benar, ya AI-nya bisa kemana-mana jawabnya. Atau tadi seperti bahasanya juga, AI-nya bisa halu. Nah, di tools ini jadi dikasih tahu juga langkah selanjutnya Rifki harus coba lebih sering cerita tentang pengalaman pribadi yang ada rasanya. Bukan cuma hasil atau cara kerja saja. Kalau teman-teman lihat di Instagram itu benar-benar semuanya tutorial gratis aku kirimin ke orang-orang, tapi emang di dalam situ aku nggak pernah ceritain tentang pengalaman pribadiku, tentang emotion, gimana aku belajar tentang AI, gimana aku implementasi AI di beberapa corporate, itu nggak ada. Jadi AI-nya tuh udah bisa tahu apa yang kurang jadi dan apa yang harus aku lakukan. Gitu. Oke, di sini semua teman-teman kebayang di sini ada self insight, ada langkah core competence-nya, ada audiensnya seperti apa, bahkan aku dinilai nih dari audiens aku nilainya 2/5. Lalu masalah apa yang diselesaikan, value contribution-nya apa. Jadi semuanya base-nya by data. Gitu. Bahkan nggak cuma itu aja, di sini juga Pak Bi share materi-materinya Pak Bi biar teman-teman bisa kebayang ke depannya kayak self insight itu seperti apa sih. Kayaknya aku harus belajar deh lagi sama Pak Bi. Dikasih ada beberapa materi-materinya Pak Bi yang teman-teman nanti bisa liatin di dalam tuh ini. Oke. Lalu yang terakhir, teman-teman juga nantinya kalau skornya itu udah sampai 70 kayak Pak Abi tuh skornya udah sampai 70, aku masih jauh lah, aku masih jauh. Nah, makanya masih berguru juga sama Pak Abi. Nanti kalau skor kita udah 70 dan 80, kita bisa print sertifikat langsung dari Pak Abi. Nanti ada sertifikatnya yang bisa kita download. Setelah itu, pengembangan selanjutnya lagi, Pak Abi nggak cuma sampai di situ, teman-teman. Pak Abi nanti mau launching itu semacam AI tanya Pak Abi. Jadi nanti teman-teman kalau udah ikutan coba tools bisa bikin brand ini, nantinya teman-teman nggak cuma ditinggal buat teman-teman
eksekusi sendiri. Ada nanti AI-nya Pak Abi yang teman-teman bisa tanyakan tentang apapun itu, tentang 13 langkah, tentang gimana bangun personal branding. Itu kita lagi siapkan bentuknya MCP. MCP kalau teman-teman tahu sekarang yang lagi rame Cloud AI, kita akan konekin Cloud AI dengan khusus custom dengan toolsnya Pak Bi gitu. Nah, selain itu juga di dalam sini juga teman-teman nggak cuman belajar materi, teman-teman jadi yang kita lihat sebelum-sebelumnya LMS di luar sana, teman-teman rata-rata di sana pasti belajar tentang teori, belajar tentang materi. Nah, yang kita lihat, oh kebanyakan kalau kita cuman ngajarin aja, kasih video, course, kayak gitu, biasa orang bosen. Tapi di sini, teman-teman benar-benar dikasih tools buat nge-tracking. Teman-teman udah pelajarin nih materinya, oke, aku implementasi, ada toolsnya buat ngeliat progresku. Jadi benar-benar di dalam bisa bikin brand AI ini teman-teman benar-benar dipantau, bahkan teman-teman dikasih juga buat tanya jawab Pak Bi AI sesuai sama isi kepalanya Pak Abi gitu. Jadi itu aja yang lagi kita kembangkan bareng Pak Bi. Pak Bi sangat berharap masyarakat Indonesia di sini bisa terbantu lah dengan umurnya Pak Bi yang kita tahu udah berumur lah. Jadi sampai bahkan 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, Pak Bi masih selalu ada dengan materi-materinya, dengan diimplementasi ke dalam AI. Gitu. Paling itu aja dari aku, Pak Abi. Terima kasih teman-teman semuanya, salam kenal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Boleh. Sebentar, aku stop sharing dulu. Oke. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Bi dan Mas Rifki untuk materinya hari ini. Luar biasa banget, teman-teman udah banyak yang mau tanya. Sebelum itu ada pertanyaan yang masuk duluan nih di kolom chat. Aku izin ya Mas Arafat dan Ibu Desmin untuk membacakan pertanyaan yang di kolom chat terlebih dahulu. Pertanyaannya dari Kak Keci, Pak Rifki, apakah Instagram bisnis juga bisa dianalisa dengan AI ini? Saya saat ini education entrepreneur untuk kursus bahasa Inggris untuk children, teenagers, dan adults. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya sangat menghargainya. Oke, izin jawab ya, Pak Bi ya. Ya, nanti ke depannya nggak cuma personal branding, nanti Instagram bisnis juga itu bisa dianalisakan karena kita akan masuk ke nggak cuma personal, ada produk juga, ada corporate atau bisnis branding juga gitu. Oke, Semoga apakah jawab sudah ya. jawab, Kak Kiki? Boleh diketik lagi di kolom komentar. Oke, selagi menunggu. Oke, udah dijawab. Oke, sudah Siap. terjawab. Iya, kita lanjut ya Mas ke yang udah raisen di sini ada Mas Arafat. Boleh Mas Arafat on mic. Assalamualaikum Pak Bi, Pak Rifki, Kak Zahra dan teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya Kak Zahra. Suatu kehormatan sekali bisa berbicara dengan Pak Bi di sini. Biasanya saya sama murid Bapak Pak, Bang Deriansyah. Tapi sekarang sama suhunya langsung nih, Masya Allah. Mohon izin Pak bertanya ke Pak Bi dan ke Mas Rifki sekalian Pak. Jadi pertama apresiasi saya untuk bisa bikin branded AI ini mudah-mudahan jadi langkah promotif yang baik sekali untuk diikuti para UMKM ya ke depannya. Sayang sekali kalau nggak diikuti nih untuk membangun brandnya. Nah, adapun yang saya fokuskan pertanyaannya Pak Bi dan Mas Rifki mohon izin di langkah preventif dan kuratifnya Pak. Maksud saya begini, case-nya adalah Arafat ini
pernah mengalami, kan kita di zaman AI nih, personal brand. Saya bangun personal brand diri saya nih. Gimana diri saya di internet? Oh, Arafat Kiruda begini. Kemudian di real life-nya seperti apa? Begini. Oke. Ternyata Pak Bi ada case, Mas Rifki. Saya nanya feedback ke suatu temen nih. Gimana sih kata orang tentang saya gitu? Kata temen saya sih oke, positif. Sedangkan kata temennya temen saya di real life itu nggak sepositif temen saya gitu. Jadi, wah ini berarti brand saya kurang bagus secara real life nih. Harus kayak gimana? Maksud saya, pertanyaannya kalau secara real life, Pak Abi, gimana sih langkah preventifnya kita menanggulangi orang-orang yang mungkin masih belum trust gitu sama kita? Apakah kita harus tetap inovasi aja di diri kita, produk kita, kredibilitas kita, atau seperti apa Pak Bi? Mohon sarannya. Kemudian dari segi ini Mas Rifki, dari segi teknologinya sekarang, AI itu kan kita bisa train seperti kata Mas Rifki tadi kan. Nah, eh, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk beliau itu bikin kayak ya serangan ke kita. Arafat Gerudani orang seperti ini begini gitu. Akhirnya ketika di search nama saya, wah jelek nih. Nah kayak gitu. Itu kan butuh langkah preventif dan kuratif juga, termasuk ngobatinya gimana di teknologi gitu. Apa kita input train AI kita juga gitu untuk nge-branding diri saya tuh bagus, diri kita tuh bagus, atau gimana? Mohon penjelasannya, pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat buat counter attack-nya nanti ke pihak-pihak yang seperti itu mungkin. Terima kasih banyak Pak Bi dan Mas Rifki dan juga semuanya. Semoga sukses buat semuanya. Thank you. Ya, kalau jawaban saya sih fokus aja kepada satu hal yang Anda itu punya keahlian. Jangan posting macam-macam karena AI akan melihatnya ini random sekali sehingga sulit untuk melakukan penilaian. Ya, silakan Dev, jawab berikutnya. Oke, terima kasih Pak Abi. Ya, tadi setuju juga sama Pak Abi yang tetap harus satu personal. Bahkan juga kenapa kita bikin Pak Abi AI ini, biar Mas Arafat ke depannya nggak perlu, yang tadi aku sampaikan juga, nggak perlu dengerin dari orang, ini kita ngobrol based by data, based by sosial media. Gimana interaksi, gimana isi komen, dilihat berdasarkan data itu. Dan kelihatan dashboardnya. Jadi orang mau ngomong apa, yang penting di skor saya di tools personal brand BBB ini, ya nilainya segini. Base datanya, nih lihat di Instagram saya, komen-komennya dianalisa. Itu tujuannya kenapa kita bangun tools ini. Jadi nggak terlalu dengar kiri kanan, benar-benar berdasarkan by data. Gitu. Terus yang kedua tadi ada pertanyaan, tadi kalau misalnya kita di jailbreak atau ajarin lah kayak AI-nya tentang hal-hal buruk tentang kita. Kalau teman-teman baca privacy policy-nya di Cloud AI, di ChatGPT atau di AI apapun, untuk menginput unsur SARA itu nggak bisa. Jadi emang AI itu AI yang gede saat ini punya batasan-batasannya tersendiri lah untuk masukin SARA atau kita ngeduplikat muka, misalnya muka Pak Abi aku mau duplikat di ChatGPT itu udah nggak bisa, atau kita mau ngajarin. Nah, jadi emang ada beberapa konsep yang harus kita pahami tentang kebijakannya AI dan untuk kecuali emang banyak AI Cina yang open source itu masih bisa kita ajarin, tapi tetapnya kita tetap fokus bangun personal branding kita dengan baik. Yang rame itu yang akan ditaruh di atas. Kalau misalnya ada 1-2 orang yang input aneh-aneh, itu nggak bakal kebaca. Karena privacy policy-nya Cloud AI, ChatGPT, Gemini, terus DeepSeek itu udah ngebatasin hal itu. Gitu. Semoga terjawab ya Mas Arafat. Oke, thank you. Feedbacknya adalah dalam brand, kuncinya fokus. Makasih banyak Pak Bi, Mas Rifki. Thank you so much. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Arafat, Mas Rifki dan Pak Bi untuk jawabannya. Selanjutnya kita ada Kak Desmin. Boleh Kak Desmin untuk unmute dan berikan pertanyaannya. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih ya. Eh, eh, Terima kasih Pak Abi sama Kak Rifki yang sudah dikasih waktu. Pertanyaannya, saya ingin Pak Abi mengkoreksi brand saya ya Pak Abi ya. Brand saya itu namanya Ngemil Kurma. Tagline-nya itu pelopor kuliner olahan kurma. Produknya somai bumbu kacang kurma, mie kuah kurma, sama selai kurma. Jadi kenapa saya bertanya? Karena ada informasi kalau misalnya mie kuah kurma yang dibikin personal brandingnya itu, yang dibikin positioningnya itu mie-nya Pak Abi, bukan kurmanya. Dan saya bingung karena tagline-nya itu olahan kurma, gitu Pak Abi. Yang kedua, apakah untuk membangun personal branding itu mesti harus punya sosial media gitu? Karena saya belum punya gitu. Itu aja pertanyaannya, Pak Abi. Kebetulan hari ini kita bicaranya personal brand ya. Jadi kita nggak bicara produk, kita bicara personal. Nah, cara kerja dari aplikasi saya itu dinilai dari sosial medianya. Jadi dilihat dari postingannya itu apakah sudah sesuai dengan profesinya. Jadi antara isi, kompetensi, dan profesi itu harus sama. Itu baru dinilai personal brandnya. Jadi untuk produk kurma, mie dan segala macam itu baru di develop. Nah, silakan tanya sama Pak Mas Efki. Iya, iya Bu. Jadi tadi yang produk, insya Allah kita mau launching ya bulan ini. Tapi balik kalau ke pertanyaan tadi, apakah harus harus ada sosial medianya ya? Wajib. Emang dari situ pintu utama brand kakak bisa dikenal dari orang banyak gitu. Gitu sih paling dari aku. Ya. Oh, jadi nggak bahas tentang positioningnya masalah mie-nya itu ya. Soalnya produknya mie kuah kurma itu eh yang di yang jadi positioningnya itu mie-nya. Saya kan bingung kalau ditanya-tanya eh, ke, ke customer apa kekurangan mie-nya dan seterusnya gitu, Kak. Jadi nggak ngebahas itu ya. Iya, fokus di satu aja di kurma. Nanti kalau emang itu udah fokus, nanti kita launching produk brand AI, baru kakak cek di situ nanti kelihatan jelas gimana harus melangkahnya lah, gitu. Ya udah kalau gitu. Saya belum belum puas juga sih sama jawabannya. Jadi mungkin Tunggu nggak lama lagi. iya betul. Ya pengalaman saya waktu bikin extra jos, itu orang tidak fokus dengan ekstranya atau josnya. Jadi mie kurma adalah satu kesatuan, bukan mie dan kurma, bukan. Mie kurma, Oh, mie dibuat dari kurma. Nah itu oh iya. pengertiannya mie kurma adalah satu pengertian. Sama kayak extra jos, bukan ekstra dan jos, bukan. Oh gitu. Ya, Jadi tidak masalah ya Pak Abi ya kalau misalnya mie kuah kurma itu maksudnya dibikin gitu tanpa harus kurmanya kurma dengan mie gitu. Maksudnya namanya kurmanya dulu baru mie-nya dulu. Jadi jadi mie kuah mie-nya kurma dimakan baru kurmanya gitu. Gimana? enggak maksudnya gitu Kurmanya Pak dulu Abi. atau baru mie-nya gitu? Jadi dicampur Pak Abi kurmanya Nah, jadi dibumbuin satu kan, pakai jadi satu pedas kan. ya jadi satu. Nah, Jadi satu. makanya mie kurma jadi satu. Mie kurma, bukan mie baru kurma. Oh gitu, ya, Ya, iya, iya,
Ya, paham Pak, paham Pak Abi. Berarti kesatuan gitu ya. Jadi tidak Ya, masalah ya Pak Abi. Baik, satu kesatuan. Oke, terima kasih sudah Kak Zahra. terjawab. Oke, siap. Terima kasih kembali Kak Desvin. Kita boleh lanjut ke pertanyaan ada di kolom chat. Ini dari Kak Muhammad Satrio Aji, izin membacakan. Kalau Kak Rifki, saya mau izin tanya Kak, karena dalam personal branding yang namanya kompetensi dan pengalaman sangat penting untuk build trust. Gimana caranya untuk bangun trust tersebut jika masih baru merintis dalam menjalani wirausaha yang ingin dibangun brandingnya? Kebetulan yang sedang saya brandingkan adalah platform belajar bisnis secara online. Terima kasih. Oke. Eh, jadi pertanyaannya adalah gimana bangun personal brandingnya yang naik kompetensi dan pengalaman sangat penting untuk build trust. Betul. Jadi kenapa kita bangun tools ini? Jadi nanti ekspektasinya teman-teman yang ikutan di dalam tools ini itu itu nggak cuma tentang misalnya tadi bisnisnya platform belajar bisnis secara online. Semuanya hard selling. Ayo ikutan bisnis secara online. Ayo ikutan platform belajar bisnis. Jadi harus ada story di dalamnya. Harus ada mungkin yang lagi rame sekarang konten-konten tentang bangun bisnis, platform belajar bisnis secara online dari nol, dibangun gimana kesusahan-kesusahannya, gitu. Dibangun dulu emosionalnya, dibangun dulu trustnya. Terus nanti kalau misalnya konten-kontennya udah terpasang di sosial media dengan rapi, dari tools ini yang ngebantu teman-teman ngeanalisakan lagi. Selanjutnya aku harus bikin konten apa, gitu. Jadi tetap karena dari tadi di teorinya Pak Abi juga kalau teman-teman lihat ada self insight, terus ada value, ada story foundation di langkah ke-17, Pak Abi itu udah merencanakan itu, udah memikirkan itu. Jadi teman-teman tinggal ikutin langkah-langkahnya nanti ke depannya kalau udah dibantu tools ini. Ikutin ada 13 langkah tadi atau misalnya produk brand tuh ada 15 langkah, teman-teman ikutin aja, terus teman-teman posting lalu nilai lagi. Secara teknikalnya dalam sistem seperti itu ya. Mungkin secara personal brandingnya Pak Bi bisa tambahkan juga gitu. Secara prakteknya gitu. Oke, tadi ada yang ingin ditambahkan? Cukup. 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 Kak Satrio sudah terjawab, Kak. Kalau sudah, kita lanjut ke Kak Indah. Jadi bertanya, Kak Indah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kak Indah. Selamat siang Pak Abi, Ya, Pak Sandi, Mas Rizky. Ini tema acara Zoom meeting hari ini itu personal branding. Gimana caranya personal branding ini yang menginspirasi, tapi apa ya, nggak jualan tapi ngajak gitu loh Pak. Jadi nggak hard selling gitu. Itu aja mungkin ke produk saya ini wellness drink atau functional drink sering dikaitkan nama jamu nih Pak. Jadi ini jamu ya gitu. Padahal bukan jamu gitu Pak. Itu aja mungkin pertanyaannya mohon dijawab Pak Abi dan Mas Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi karena topiknya adalah personal brand, jadi tujuan dari personal brand itu dipercaya. Kalau Mbak Indah ngomongin soal wellness itu tadi, wellness drink itu, kenapa saya harus percaya? Itu yang harus dibangun. Nah, kita sudah siapin sebuah tools sehingga Mbak Indah nggak usah repot-repot. Di situ udah dikasih tahu apa aja yang mesti disampaikan ke masyarakat supaya dipercaya. Baik Bapak. Jadi Pak Abi untuk toolsnya itu hanya personal branding berkaitan juga dengan produk nanti ya. Nanti dikembangkan dengan produk.
Kak Indah sudah terjawab. Baik, terima kasih Kak Zahra. Mungkin ditunggu untuk toolsnya. Semoga bisa support personal branding produk saya. Terima kasih. Sudah siap, tinggal diklik Ya, Pak Abi. aja. Ya, Pak Abi. Terima kasih, Pak Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka satu pertanyaan terakhir. Tadi ada Kak Leliana Megawati. Boleh Kak Leli untuk on mic? Iya, selamat siang Pak Bi. Mohon izin bertanya Pak. Berdasarkan pengalamannya Pak Bi, kira-kira berapa lama ya Pak waktu yang dibutuhkan untuk sebuah brand itu bisa menjadi top of mind? Lalu yang kedua, mungkin dalam perjalanannya tersebut, apakah boleh sebuah brand itu berubah gitu Pak? Atau shifting dari konsep plan awalnya dia mau bikin voice tone seperti apa, kemudian dalam perjalanannya ke sana kan pasti nggak semulus yang dari plan awalnya itu, hal-hal apa aja yang bisa dilakukan atau kondisi yang seperti apa yang bisa shifting gitu Pak Bi? Ya, kalau DNA-nya ketemu, kita nggak perlu shifting. Kalau Anda shifting, berarti Anda belum ketemu DNA-nya. Anda masih berpikir bahwa bikin brand itu adalah bikin konten. Oleh karena konten pilarnya tergantung tren. Nah, ini salah. Yang betul konten pilar adalah tergantung tagline. Dan tergantung DNA dan tipping point. Kalau itu udah diketemukan, Anda nggak perlu shifting. Walaupun sedang dalam keadaan perkenalan, atau sedang dalam keadaan pertumbuhan, atau dalam keadaan mature, atau rebranding, itu nggak perlu shifting. Kalau Anda berpikir shifting, berarti Anda masih berpikir konten sesuai dengan usia Anda. Anda sulit sekali untuk mengubah mindset. Tanya sama Rifki. Berarti harus dari awal itu, berarti dari awal tuh harus benar-benar dikonsepin, ditentukan, terus kita harus konsisten terus gitu ya Pak Bi ya? Makanya saya bikin tools ini supaya Anda mudah. Anda tidak perlu nunggu 50 tahun untuk bisa bikin brand. Itu Iya. Rifki ya. Oke, baik. Dari Terima kasih, Pak. Mas Rifki ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup sih, cukup. Oke, Kak Leli sudah cukup? Iya, sudah. Terima kasih banyak Pak Bi, Pak Rifki, Kak Zara. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Leli dan teman-teman di sini masih banyak yang ingin bertanya nih, Mas Rifki dan Pak Bi. Apakah kita buka lagi untuk sesi tanya jawab atau kita cukupkan dulu? Satu lagi boleh. Satu lagi boleh. Ada Kak Galih di sini, boleh Kak Galih untuk unik. Oke. Baik, terima kasih Kak Zahra. Terima kasih Pak Bi, Mas Rifdi atas kesempatannya. Mohon maaf tadi baru bergabung, alhamdulillah masih ada kesempatan. Jadi perkenalkan saya Gali, posisi saya di Afrika sekarang Pak. Jadi sekarang masih pagi, jam 6 pagi. Terus saya usia 26. Nah, saya lagi proses untuk membangun personal branding. So, saya mau bertanya Pak, bagaimana sih cara membangun relasi dengan orang-orang yang berpengaruh Pak, tanpa kita terkesan memanfaatkan mereka, begitu. Kita pengen membangun relasi untuk kerjasama, membangun relasi buat kolaborasi seperti itu. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Bi atas jawabannya. Menurut pengalaman saya, kita tidak perlu membangun relasi kalau personal brand kita udah jadi. Jadi kalau personal brand kita sudah jadi, Anda akan dicari oleh orang. Orang-orang adalah membangun relasi dengan Anda, bukan sebaliknya. Bukan Anda mau membangun relasi, tapi orang-orang itu yang akan membangun relasi.
Itu pengalaman saya. Baik, Pak. Tapi notabene-nya saya masih lebih muda, Pak. Iya, Gitu. betul. Apakah kemungkinan saya akan dicari sama yang lebih tua gitu, Pak? Kalau personal branding saya nantinya kuat, apakah ada chance seperti itu? Saya membangun personal brand pada waktu saya umur 27. Anda umur berapa sekarang? Sekarang umur 26, Pak. Oh, udah tua ya. 26. Ya, Soalnya relasi apa yang sepekerjaan sama saya tuh umurnya eh, 40 ke atas, 35 senior officer seperti itu. Saya junior officer gitu, Pak. Anda sebagai apa? Saya junior officer, Pak. Di Perwira perusahaannya, muda. Iya, di perusahaan. iya betul, Pak. Nah, sekarang Anda pastikan Anda punya sosial media yang isinya selaras dengan kompetensi Anda dan profesi Anda. Anda mengatakan junior officer, itu adalah profesi. Kompetensinya apa? Kompetensi ini navigasi, Pak, di atas kapal. Alhamdulillah saya sudah punya sosmed dan sudah berjalan juga. Followersnya 19.000. Saya membahas tentang edukasi, Pak. Tapi di situ saya merasa minder karena saya masih muda. Bahas edukasi yang mana kalau profesi itu semakin tua, semakin lama, pengalamannya semakin banyak. Dan saya masih muda, tapi ini, Pak, ada rasa minder di situ kalau ngajarin orang kayak gitu, Pak. Ya, silakan Rifki nanya. Masih muda juga. Baru mau bantu jawab juga, Pak Bi udah tahu tuh. Jadi biar Mas Gali kebayang, aku umurnya sama Mas Gali. Umurku sama kurang lebih sama Mas Gali, dan aku juga bukan yang ucuk-ucuk cari Pak Bi, nggak kayak gitu. Jadi emang bangun personal branding, dan nantinya Pak Bi ngelihat aku, terus kita ngobrol, dan ternyata nyambung, dan akhirnya banyak project yang bisa kita lakukan. Jadi trust aja, trust. Kalau misalnya Mas Gali pede. Jadi gini, kalau Mas Gali tahu satu hal, itu nggak semua orang navigasi itu tahu semua itu. Aku tahu di luar sana aku personal branding bangun tentang AI, banyak orang-orang yang lebih hebat. Tapi belum tentu orang-orang lebih hebat itu bisa menyampaikan ilmu dia ke orang lain. Kalau kita udah satu langkah lebih depan membangun personal branding, ya pede aja dengan ilmu kita gitu. Kalau kata-katanya siapa waktu itu? Bahasanya kita nggak usah takut ilmu yang kita sharing tuh ada yang lebih jago atau lebih apa, bahkan kayak sekelas ustadz aja belum tentu harus masuk surga dulu buat ngomongin tentang surga gitu. Jadi kalau kita tahu dulu informasinya, kita paham informasi, dan kita percaya itu, ya kita sampaikan. Nanti tools ini yang akan menilai apakah Mas Gali ini trusted buat bahas itu. Yang penting selaras tadi. Mas Gali junior navigasi misalnya, terus kompetensinya di bidang navigasi, Mas Gali ya bahasnya tentang itu sesuai sama profesi dan kompetensinya gitu. Terima kasih jawabannya Pak Bi sama Mas Revi. Jadi harus fokus sama bidang kita, tanpa harus cari relasi. Kita perkuat personal branding, nanti orang akan mudah berkoneksi sama kita. Begitu, Pak ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Gali dan Mas Rifki serta Pak Bi untuk jawabannya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman yang udah diskusi, tanya jawab dengan Pak Bi. Terima kasih juga Pak Bi dan Mas Rifki untuk ilmunya hari ini. Teman-teman bisa coba toolsnya di personal brand BBB ya, atau bisa bikin brand.ai. Nanti teman-teman boleh dicek lagi toolsnya, dicoba tadi sesuai arahan Mas Rifki, boleh masukin Instagramnya, dilengkapi data dirinya. Kalau mau ada pertanyaan lagi terkait toolsnya, bisa hubungi kemana nih Mas? Bisa langsung buka, nanti ada tombol WhatsApp di bawahnya, bisa ditanyakan ke situ, atau mau japri ke aku juga nggak apa-apa. Di Instagram boleh.
Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Bi, teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Setelah ini akan ada post test, linknya nanti akan aku kirim ke grup dan juga dokumentasinya nanti boleh diposting di story Instagram, boleh di tag personal brand, bisa bikin brand dan juga OKOC Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Aku izin tutup untuk kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sandi Connect selanjutnya. Waalaikumsalam. Tadi nunggu di sini. Oh, Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih.